Dari jin dan manusia dan handphone. Kenapa ini bisa jadi setan? Ini bisa jadi berhala. Maksudnya bagaimana berhala? Saya awali dari HP Jalan Menuju Allah. Wah ini ya. Kira-kira enak gak kira-kira? Enak ya, Masya Allah. Pokoknya ngaji enak-enak aja dah. Ya, HP Jalan Menuju Allah. Tuh, ini gara-gara HP bisa masuk surga nih kita nih. Amin. Mudah-mudahan handphone kita handphone yang menarik kita ke surga. Amin. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, karena sebelumnya handphone itu kenapa menjadi alat untuk masuk surga? Pertama, handphone ini bisa jadi malaikat gepeng. Wah, malaikat ada yang gepeng ya. Ini asisten kita, asisten ketakwaan kita, asisten pasif pahala kita. Nah ini ya, dengan malaikat gepeng ini kita bisa berdakwah. Handphone kita gunakan untuk dakwah. Kita tidur, yang nonton banyak. Nah itu kan, dakwah kepada ribuan orang. Tuh, ngalir deh pasif pahala ke kita. Nulis buku, nulis artikel, lalu artikelnya dibaca orang terinspirasi. Pak Nasrullah nulis artikel, menginspirasi orang. Pak Nasrullah lagi tidur, itu dapat pahala dakwah. Masya Allah itu ya. Yang kedua, malaikat gepeng ini bisa kita gunakan untuk belajar. Ini yang Zoom di mana-mana ini dia juga belajar dari malaikat melalui malaikat gepeng. Nah itu ya, dulu ada pelawak namanya gepeng. Nah lalu berikutnya apa? Bisa buat kerja juga. Nah, maka ada aplikasi-aplikasi meningkatkan produktivitas melalui malaikat gepeng ini. Apa contohnya? Misalkan kayak apakah Trello gitu ya, project management. Di situ ada tuh orang lapangan ini project management checklist ini dan atau belum atau bagaimana nih gitu kan. Semua bisa. Ini alat bantu kerja kita. Nah itu luar biasa. Nah saya ya kadang-kadang mobile kan gitu kan. Mobile, Pak, ini kita beli mobil apa? Avanza berapa? 112 juta. Oh iya, saya transfer. Nah, pakai malaikat gepeng juga tuh. Nah, itu kan. Jadi luar biasa, malaikat gepeng itu insya Allah membantu. Ini ada kegiatan ini, ayo kita bantu, kita transfer buat itu buka puasa, buat makan, buat rumah tahfidz, buat dan sebagainya. Nah, transfer kita bawa malaikat gepeng lagi tuh. Jadi ini alat surga sebenarnya ini. Malaikat gepeng, itu ya, amin ya rabbal alamin, alat surga itu. Jadi ibadah-ibadah lain bisa juga melalui malaikat gepeng ini ya. Baca Quran, nggak bawa Quran, ini udah mau Jumatan, iseng baca Quran di mana? Buka aplikasi Hatam. Nah itu ya, bukan promosi ya, cuma ngasih tahu. Iya. Buka aplikasi Hatam, lihat di surat, baca apa? Surat Yasin, ayat surat 36 dibaca surat Yasin. Di jalan sambil ini keliling-keliling, ngecek cabang. Wah ini ngapain ya musiknya? Kalau gitu aplikasi Hatam lagi di setel gitu kan? Hatam lagi dah, dan lain-lain. Nah ini bisa ibadah nih kita nih. Waktu sholat segala, sekarang orang lebih percaya waktu sholat itu di jam masjid atau di handphone. Di handphone lebih percaya, jam masjid gak diubah-ubah sama panitianya. Tapi di handphone lebih akurat karena dia tersambung ke server. Nah itu luar biasa ya. Nah itu termasuk ini kalah nih jamin di sini nih sama handphone kita nih. Nah itu. Lalu tapi ada tapinya. Handphone itu bisa jadi setan gepeng. Jadi minal jinnati wan nasi wal handphone. Gitu kan? Nah itu dari jin dan manusia dan handphone. Ini kenapa ini bisa jadi setan? Ini bisa jadi berhala. Maksudnya bagaimana berhala? Iya, sholat mikirin handphone, sholat mikirin sosmed. Wah, gitu kan? Zikir mikirin sosmed. Nah itu. Jadi akhirnya jadi berhala nih. Umroh yang tadinya ikhlas gara-gara sosmed dia selfie, gitu kan? Sholat selfie, sodako selfie, kenapa sosmed? Ini jadi berhala dia.
Dia tidak menghadap Allah tapi menghadap sosmed artinya. Nah, ini namanya berhala nih kalau udah begini nih. Handphone udah jadi berhala. Nah, itu kan. Yang kedua, bisa merusak hubungan. Hubungan dengan siapa? Dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan teman, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Yang ketiga, kenapa dia disebut setan gepeng? Merusak fokus. Gara-gara handphone kerja, handphonenya ditaruh di samping komputer. Lagi kerja, cucu, lihat handphone, wow, Facebook, wah ini ada FYP baru nih, TikTok gitu kan. Teman-teman, kalau kita terdistract dalam kerja, dalam riset, untuk kembali ke fokus lagi membutuhkan waktu 27 menit. Jadi orang kalau kerja notifikasinya dihidupin, itu sama dengan selamat hancur lah. Udah susah kan. Bahkan nanti teman-teman akan ada orang-orang yang setelah tua dia nggak jadi apa-apa, dia nggak punya apa-apa, dia tidak berkontribusi apa-apa. Kenapa? Gara-gara handphonenya di samping tempat kerja. Nah itu rapat sambil handphone, sambil menatap, sambil dia gimana. Lanjut aja nih, kuping gue 2 kok gitu kan. Satu kuping dengerin rapat, satu kuping ini. Itu ya Allah. Ini jangan, ini nanti bagi orang yang tidak punya ketahanan terhadap gegar budaya, gegar informasi, kebanjiran informasi, apa aja ditonton, yang penting FYP semua scrolling. Nanti suatu saat ketika dia usia 50 tahun, dia nggak punya apa-apa, dia nggak berkontribusi apa-apa, dia nggak punya warisan apa-apa, nggak punya legasi apa-apa. Nah itu. Nah, jadi ya kok saya begini, kenapa dia begitu hebat, kenapa saya begini? Ternyata setelah diselidiki ya. Oh dulu waktu kerja handphone nggak jauh dari dia, dikit-dikit distract. Nah begitu sampai rumah, udah selesai kerja handphone banyak, wah scrolling gitu kan. Ternyata terdistract lagi, nggak kerasa 1 jam, 2 jam gitu kan. Kalau pikir sejam lama nggak kira-kira. Kalau scrolling, iya gitu ya, TikTok di scroll, itu sampai kiamat juga nggak ada habisnya. Kalau di scroll gitu ya, nah, itu kadang-kadang nggak kerasa. Nah itu teman-teman, ini jadi setan gepeng. Harusnya kita udah tidurnya jadi kemalaman, besok paginya tahajudnya susah. Nah, harusnya kita baca sebelum tidur, kita ambil tasbih, lalu zikir, kita baca sholawat. Sebelum tidur enaknya pegang tasbih, pegang handphone ngaku aja dari berbonyok ya. Handphone gitu, notifikasi udah habis belum, WA udah habis belum, coba Facebook saya bagaimana, like-nya berapa nih like-nya gitu kan, komen-komennya bagaimana dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman, insya Allah di wajah-wajahnya nih, termasuk yang nonton di Zoom dan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan menjadikan handphone sebagai malaikat gepeng. Amin ya Rabbal alamin. Kata malaikat sialan gue ada gepeng ya, karena membantu kita. Nah Bapak Ibu tenang aja. Bagaimana cara menjadikan malaikat gepeng, handphone sebagai malaikat gepeng? Kita orang yang konsumtif apa orang yang produktif? Kecilan tulisannya, saya bacain aja dan orang yang konsumtif dengan handphonenya, dia itu scrolling unfaedah, nggak ada kaitannya dengan pekerjaan, nggak ada kaitannya dengan kebahagiaan rumah tangga, nggak ada kaitannya. Ya kalau hiburan memang perlu hiburan, tapi jangan sampai 3 jam gitu kan. Hiburan 3 jam itu scrolling unfaedah. Tapi orang yang produktif, dia produksi konten. Nah ini, dia aktif sosmed dalam rangka apa? Dia produksi konten. Kayak Mas Fajrul nih, wah saya belajar TikTok dari Mas Fajrul nih, IG segala, saya nggak ngerti kan. Rul, ini gimana Rul? Nah dia lah yang ini muka saya jadi cakep, ini gara-gara dia. Kalau di TikTok Ustaz Latif halus, pas lihat aslinya hancur gitu. Ya ini gara-gara dia. Pokoknya udah saya ini olah roll gitu kan. Dia ini namanya anak zaman now ya. Saya kan zaman agak-agak old gitu ya. Nah itu lebih paham dah gitu-gituan. Nah produksi konten. Nah jadi bersosmed dalam rangka produksi konten itu. Yang berikutnya kalau indikator yang konsumtif itu kepoan.
FOMO, fear of missing out. Takut kehabisan, takut kehilangan, takut kurang update, kudet ya, kurang update, kurang update kurang update kayaknya gimana gitu, biasa aja. Emang kalau kurang update kita keroak? Enggak. Kalau kurang update kita jadi masuk neraka? Enggak juga gitu kan. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua hadirin dan hadirat, kepo ini hati-hati. Nah ini yang bikin kita kadang-kadang berlama-lama yang enggak penting. Mungkin kalau Oma Irama bikin lagu lagi, dulu bikin begadang. Sekarang handphone barangkali ya. Handphone ada artinya, asal ada artinya, gitu Oma Irama ya. Lalu ketika dia indikator orang yang konsumtif, dia akan berhandphone, survei, gitu kan, berhandphone, bersosmed, dia sering tidak inline dengan target-target hidup. Apa target hidup? Target pekerjaan, target finansial, target keilmuan, target kesolehan, target rumah tangga. Ini ada target loh. Ini maka target kita itu harus kita display sebenarnya, supaya kita ketika ini tidak terlalaikan oleh handphone. Ya Allah, saya kok handphone ya, saya punya misi saya begini, target saya tahun ini begini, target saya bulan ini begini, baik target keluarga, target pekerjaan, target keilmuan dan lain sebagainya. Saya punya target mingguan begini, saya punya target harian begini. Itu di display itu target-target itu. Nah, supaya kita tidak larut. Nah, itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terlalaikan. Tapi kalau orang yang produktif itu dia tidak terlalaikan oleh handphonenya. La tulhikum amwalukum wala auladukum wala handphonekum an dzikrillah, gitu ya. Janganlah harta anak-anakmu, keluargamu membuat kamu mengingat Allah. Ini handphone juga termasuk harta lah ya. Enggak usah ditambahin Qurannya. Nah, itu. Nah, itu tidak terlalaikan. Kenapa? Dia memang dalam rangka memproduksi konten-konten bermanfaat, dalam rangka ingin menginspirasi, dalam rangka dakwah, dan dia dihadapkan pada target-target yang ada di hadapan mata. Maka orang yang konsumtif dia akan terwarnai oleh apapun yang ada. Di TikTok lagi ramenya joget apa, dia ikut terwarnai. Kalau yang produktif nggak terwarnai. Dan kalau yang dikonsumtif itu gak jelas dia apa lagi gitu kan, manfaatnya apa lagi. Tetapi kalau yang produktif indikatornya dia jelas dakwah. Ya misalkan saya lah ya, saya juga berTikTok juga sama. Kenapa TikTok? Nanti saya sampaikan kenapa kok TikTok ya. Ini teman-teman, ini indikator di sini. Ini saya followernya 7.000. Kok kuis ya, alhamdulillah ya. Yang like 138.000. Jadi yang like itu jauh melebihi followernya. Saya ngikutin berapa orang nih? 34. Kalau saya ngikutin banyak orang, itu banyak yang masuk. Saya ngikutin cuma 34, saya nggak tertarik. Ibaratnya gitu, sama joget-joget. Saya nggak perlu TikTok, saya nggak perlu nonton kalian gitu kan. Dalam arti nggak perlu nonton yang joget-joget itu, tapi UAS, Ustadz Adi Hidayat, Das Atlatif, gitu kan, Ustadz Hanan Ataki. Nah itu saya ikutin. 34 itu teman-teman saya doang itu, sama Ustadz itu lagu Yahya, begitu ya. Makanya cuma 34 saya ngikutin orang. Saya nggak perlu FOMO sama orang-orang, gitu ya. Nggak perlu kepo-kepoan, nggak ada kepo-kepoan. Orang saya berTikTok dalam rangka ngajak. Nah kenapa? Sekarang semua akan dilibas oleh TikTok. Facebook trennya menurun, nanti saya sampaikan tren-trennya. IG semua stagnan kecuali TikTok. AI-nya jauh melebihi yang lain, udah lebih canggih lagi teknologinya dia. Bahkan udah dengan adanya bisa jualan, ada money dan TikTok sekarang udah seperti YouTube. Jadi orang bisa videonya bisa dapat duit tuh. Nah, itu makin melibas lagi semuanya itu. Durasi yang dulunya dikit sekarang udah bisa banyak. Tergantung follower. Kalau saya udah bisa 10 menit sekian gitu ya, karena udah dianggap inilah lumayan gitu ya. Saya mau lihat ini di TikTok ini saya ini terbaca ya, ini 1,9 nih yang saya menyampaikan surah Al-Mulk ayat 15.
Dakwah Surat Al-Mulk ayat 15 ini 1,9. Kalau ini berapa nih, 2,6 ya. Sekarang udah 2,7 di IG. Jadi 2,7 juta orang nonton itu baru yang di aplikasi, belum yang di download. Habis itu di download disebar ke WA. Wah itu ya. Maka saya dapat, Ustaz ini saya dapat nih video ini. Ada yang, Ustaz ini kok video ini videonya video orang, kenapa suaranya suara antum, kata dia gitu ya. Ternyata suara saya banyak dipakai itu keterangan itu. Nah jadi begitu teman-teman. IG saya juga nggak terlalu banyak lah, saya ngikutin orang. Tentu lebih banyak orang mengikuti saya gitu ya, karena memang tujuan saya bukan kepo-kepoin orang, ingin tahu orang, tapi saya ingin berdakwah. Ini IG saya isinya dakwah, ini ayat ini, lalu rubik dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada hiburan dikit, macan gitu kan. Itu karakter TikTok memang harus begitu, ada hiburannya dikit-dikit. Nah ini sebagai contoh, Jeffrey Nicole ini menggunakan akun menggunakan suara saya, dijadikan original sound dia, lalu dipakai oleh 4.000, hampir 5.000 akun pakai dia. Nah itu ya, ternyata Allah nyuruh traveling, piknik dan wisata kuliner. Nah gitu ya, senang orang-orang. Wah aku demen yang Ustadz gitu ya. Gue wisata kuliner dibelain sama dia, Ustadz yang lain caci maki, gue demen sama dia gitu kan. Ustadz nyuruh piknik gitu. Nah lalu di IG, di Sasmita akun ini menggunakan 2.000 berapa sih ini? 2.500-an lah. Ini hampir berapa tadi? 5.000, hampir 2.500 digunakan digunakan menjadi suara mereka. Jadi bukan suara saya original soundnya, suaranya Sasmita, suaranya Jeffrey Nicole itu baru satu orang digunakan oleh 4.500 akun. Artinya dakwah melalui sosmed ini luar biasa. Jadi Al-Mulk ayat 15 itu disebarluaskan, bisa puluhan juta orang tuh yang kena tuh. Bisa jadi 100 juta orang, bisa jadi separuh Indonesia. Nah begitu ya. Nah itu kita ambil contoh yang di garis panah ini ya. Ini saya ingin mengajarkan, bukan mengajarkan ya, sharing lah dikit bagaimana handphone jalan menuju Allah. Itu ya. Jadi jangan salah mensiasati handphone kita. Oke, katakanlah ini video-video orang. Suara-suara saya, dia dipakai oleh orang lain. Nah gitu ya. Ini banyak sekali. Oke, yang ini juga gitu juga. Ternyata Allah nyuruh kita traveling, piknik, dan wisata kuliner. Itu surah Al-Mulk ayat 15. Itu yang pakai itu banyak benar, gitu ya. Ya. Akhirnya dia lihat juga itu surat Al-Mulk ayat 15. Begitu ya. Jadi saya juga nggak sengaja, contohnya kok viral. Saya ketika di Singapura kata Ustaz Andika, Ustaz nanti bikin konten dong, mumpung lagi di Singapura nih. Konten apaan ya? Ya terserah lo Ustaz. Oh dia habis dari Singapura banyak kontennya. Konten apa ya? Yaudah deh, boleh 1-2 video deh, gitu kan? Pas saya tag, ternyata loh kok viral begitu ya. Nah itulah yang ternyata Allah nyuruh piknik. Lalu selain itu YouTube gitu ya. YouTube. Jadi jangan kaget kalau banyak video begitu suara saya gitu. Diakuin oleh mereka nggak apa-apa, yang penting tersebarlah surat Al-Mulk ayat 15 itu ya. Yang mereka ngaji tafsir dikit-dikit itu. Berikutnya YouTube, ini Latif Hatam ya, Mas Majrul inilah. Mana kontennya dari mana? Ya ini kita ini. Supaya lebih banyak dapat pahala nih, PT Idola Cahaya Semesta di-share habis di shoot. Kenapa handphonenya iPhone? Kalau saya bukan konten kreator, saya nggak mau beli iPhone. Advance lah gitu ya, Oppo lah gitu ya. Yang 2 juta lah. Ngapain saya beli handphone yang bagus-bagus kameranya kalau bukan buat konten video. Karena iPhone memang katanya sih bagus kata orang gitu ya. Ya alhamdulillah bagus juga. Nah jadi ini kan pengganti kamera yang besar, lumayan lah. Jadi ini isinya apa tuh? Ini ciri amal diterima oleh Allah ya. Kajian-kajian Idol Mat ini lah. Big picture agama Islam, kursus tasawuf di situ, lalu di TKN Center, Lailatul Qadar kan di sini kan waktu itu kan. Lailatul Qadar, Nikmah dan Nikmah juga di sini juga. Lalu kajian Minah Husaniyah gitu kan. Kita sampaikan ini kitab, ngajar kitab kuning di
videokan lalu kita share gitu. Penontonnya baru dikit, nggak apa-apa. Suatu saat bisa jadi ntar saya pas udah meninggal itu banyak yang nonton. Nah, kan masuk ke alam kubur kita itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa begitu? Karena pasif pahala itu ada 3 minimal ya. Yang pertama sedekah jariyah. Kita banyak-banyak sedekah jariyah. Yang kedua, ini kalau kita sudah meninggal itu masih terus hadir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, itu ya. Ilmu yang bermanfaat. Jadi, nah inilah kita coba. Kita punya ilmu dikit, kita sampaikan ilmu yang bermanfaat itu. Pak Nasrullah punya ilmu dia, lalu disampaikan, ditulis gitu kan. Saya nggak pinter nulis kayak Pak Mas, saya pinternya ngomong gitu kan. Madisud ya udah, saya bikin video, buku nggak banyak tapi video lumayan gitu kan. Ilmu yang bermanfaat, saya tidur, tahu-taunya ada orang dengar, ternyata Rasulullah tahu sholawat kita. Ditonton oleh 20 sekian ribu lah, sekitar 25.000 orang. Saya tidur, mereka jadi ingin baca sholawat. Nah, itu ngerinya di situ tuh. Lalu gara-gara terinspirasi video itu mereka banyak baca sholawat. Sayanya lagi tidur. Nah itu, nah itulah pentingnya kita share ilmu. Oke, kita gunakan handphone, tapi handphone sebagai insan yang produktif, bukan konsumtif. Nah itu. Lalu anak soleh yang mendoakan. Akhirnya kita tidur, kita lagi liburan, lagi piknik, lagi traveling, gitu ya. Itu ngalir terus tuh pahala tuh. Tuh ya Allah, alhamdulillah. Nah maka teman-teman kalau punya handphone gunakan untuk share ilmu. Nah, kalau punya handphone gunakan untuk share kebermanfaatan itu. Silakan sosmed tapi yang bermanfaat karena nanti akan dihisap oleh Allah. Latif, iya. Dulu aku titipin iPhone 13 Pro. Buat apa? Begitu kan? Aku buat apa? Senang-senang sendiri. Allah ceder gitu. Tapi ketika ditanya untuk apa? Saya buat ini nge-shoot ya Allah, kan jadi idol ya Allah gitu kan, supaya lebih bermanfaat. Kalau hasil videonya bagus itu lebih kemungkinan untuk viral itu lebih tinggi ya Allah. Oh gitu. Oke lah kalau begitu. Selamatlah saya. Insya Allah. Nah inilah teman-teman cara kita memperoleh pasif pahala. Jadi handphone jalan menuju surga. Handphone jalan menuju surga atau menuju Allah. Nah, tapi ketika kita sedang berhandphone, kita checklist dulu. Ini handphone membangun akhirat apa enggak? Nah, itu ya. Maka handphone saya dari dulu itu hampir nggak ada tuh game itu. Anak saya bilang, ayah kok nggak pernah main game? Ngapain main game? Gitu kan? Ya, buat apaan gitu kan? Berlama-lama gitu. Saya mau game apa? Ya adalah satu game bola. Itu juga anak saya yang minta. Dia downloadin, dia ngapa-ngapain terserah gitu. Buat ayah ya nobar, yuk lagi liburan, ayo kita mabar ya, main bareng gitu. Ya oke, namanya daripada ini kan kita layani. Lalu kita checklist juga membangun akhirat apa enggak itu. Karena apa? Kita ini manusia akhirat. Di dunia ini cuma setetes, di akhirat itu triliunan tahun. Jadi kita ini manusia akhirat Bapak Ibu. Karena manusia akhirat, apa-apa berpikirnya bermanfaat nggak buat akhirat saya. Nah itu. Karena dunia cuma paling berapa puluh tahun. Lalu yang berikutnya kita checklist juga, ini penting apa enggak? Penting bermanfaat buat kita. Genting apa enggak? Harus sekarang apa enggak nih? Itu bersosmed itu. Nah itu. Maka banyak orang hubungin saya, kok handphonenya nggak aktif? Iya, saya kadang-kadang kalau lagi zikir itu saya flight mode. Nah itu, sholat dikir saya flight mode. Nah itu, kalau di iPhone itu kan ada mode fokus ya. Fokus itu yang hubungi hanya A, B, C. Itu kalau nggak salah tuh. Lalu nggak ini. Kalau WA dari dulu notifikasi nggak saya hidupin. Nah tapi kalau di laptop kenapa contohnya hidup sendiri gitu ya? Nggak tahu. Kalau di handphone saya nggak ada WA yang hidup notifikasinya. Karena itu bisa terdistract. Itu membunuh karir saya. Notifikasi apapun nggak ada yang saya layanin itu ya. Tapi udah senggang baru lihat handphone, oh ternyata itu dapat WA dari teman, Ustaz Latif itu ente viral tuh, itu banyak yang pakai suara ente nih, ente pasti, oh iya benar juga ya, ternyata udah 1,1 juta ya. Saya nggak ngerti, yang bilangin teman saya itu suara ente dipakai sama itu tuh, oh iya ya benar juga. Coba ente jawab tuh, banyak yang
maki-maki ente tuh. Oh iya bener juga, komennya ternyata sadis-sadis. Indonesia ini Bapak Ibu, kalau disurvei dari 61 negara, tingkat literasinya Indonesia ke 60. Jadi 61 negara di riset literasinya Indonesia ke 60. Luar biasa. Kota dengan produksi Twitter terbesar di dunia kota mana? Jakarta. Jadi udah ilmunya nggak ada, cerewetnya juara 1 gitu. Itulah Indonesia, pada silo gitu ya, mas sosmed gitu, pada konsumsi gitu ya. Nanti saya sampaikan data-datanya kalau waktunya ada ya. Jadi selanjutnya kita tanya, ini genting nggak? Genting itu harus sekarang apa enggak? Maka handphone itu ditaruh di laci kah? Ditaruh di manakah gitu? Jangan dekat-dekat kita. Yang ketiga, inline nggak dengan target harian, pekanan, bulanan kita. Target keluarga, target pekerjaan, target keilmuan. Satu pekan kita membaca buku berapa banyak? Nah itu ya, itu target-target. Jadi orang yang nanti hanya oleh sosmed, kita lihat 50 tahun yang akan datang. Gak usah 50 ya, ini kan umur 20-an. Kita lihat 20 tahun yang akan datang. Orang yang larut dengan sosmed, kita lihat 20 tahun yang akan datang. Nah itu, banyak orang yang hancur hidupnya gara-gara larut dalam sosmed. Kita jangan sampai begitu. Nah itu, hati-hati. Berikutnya, membangun atau merusak hubungan, baik hubungan dengan manusia maupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin tinggi intensitas komunikasi kita dengan makhluk, berpotensi semakin rendah intensitas interaksi komunikasi kita dengan Khalik. Jadi Bapak Ibu, semakin kalau kita sosmed kental banget, siap-siap zikirnya gak nikmat. Nah itu ya. Jadi kalau saya mau zikir gak nikmat-nikmat, coba cek sosmed sehari berapa jam. Itu komunikasi dengan manusia sehari berapa jam. Itu. Jadi zikrullah versus zikrul HP. Nah kita lihat dikit lah global headline ya. Populasinya 7,91 penduduk. Ini Indonesia 277 juta. Ini cellular mobile connection 370. Jadi 137% Indonesia ini. Jadi lebih, satu orang punya lebih dari satu handphone ya. Saya cuma satu handphone saya. Nomor saya juga cuma satu juga. Ya, saya ingin sampaikan ini nih, sosial media satu hari 3 jam 17 menit. Ini ya, orang Indonesia ini tahun 2022, data dari tahun 2022. 3 jam sehari. Kalau 10 hari 30 jam. 30 hari 90 jam ya. Luar biasa tuh ya. Kalau dikir udah sampai langit tuh. ya. Jadi kalau itu kita lihat lagi data-data berikutnya. Internet keseluruhan ternyata mayoritas diakses melalui handphone. Laptop ini kalah dari handphone ya. Itu. Lalu tujuannya finding information dalam berinternet. Kita lanjut dulu ya. Saya mau cerita tentang sosial medianya. Ini 191 million di tahun 2022. Platformnya apa? WhatsApp, Instagram, Facebook, ini punya dia juga, punya Mark Zuckerberg ya. Itu. Tapi itu akan dilibas oleh TikTok. Nah itu TikTok mulai 63%. Kalau ada yang bilang laki banding perempuan itu 1:4, ini terbantahkan di sini. Ini perempuan itu 44%, laki 56. Beda dikit lah ya. Jadi kalau istrinya masih pada satu nih, itu memang seimbang begitu. Iya. Jadi jangan aku ini populasi 1:4. Dari mana gitu datanya ya. Watching video itu apa aja sih? Mereka ngapain, nyari apa? Ternyata musik itu 64%, komedi 50%. Tutorial masih mendingan nih, suka ada manfaatnya. Video live stream lah. Educational video 39% yang belajar. Produk review video, ini produk-produk, pemainan-mainan dan lain sebagainya ya. Sport gitu kan, nonton highlight semalam Manchester City melawan Real Madrid berapa 1-1 gitu kan. Nah itu Vinicius dengan Kevin De Bruyne gitu ya. Nah itu kok tahu? Iya. Kalau 2 menit nggak apa-apa deh. Jadi mayoritas orang YouTube itu mayoritas ya game, ya musik, komedi itu. Ini ya
kalau beriklan ini kurang lebih dari umur 18 sampai 44 karena mereka penguasa internet yang megang handphone itu mereka tuh dari 18 sampai 44. Nah, saya udah lewat nih. Oke. Lalu nah ini nih, reason untuk menggunakan sosial media apa? Pertama, keeping in touch with friends and family. Ini oke, ada manfaat ada enggak? Lalu yang kedua, feeling spare time, merasa nganggur. Ini yang ketiga, seeing what's being talked about. Nih FOMO, nah, kalau orang-orang bicara apa sih gitu kan? Itu tuh. Yang ketiga, looking for things to do or buy, belanja. Yang kelima, finding content. Nah, mendingan ini ada manfaatnya. Reading news, stories mendingan. Finding product to purchase. Tapi mayoritas itu yang ngawur-ngawur ternyata tuh. Jadi yang nggak jelas. Oke ini ya, kita lihat WhatsApp penambahannya 2%. Ini per tahun. YouTube 2%, Facebook turun 11%. Jadi nanti kalau mau ada strategi marketing, ada Ads Manager, ini kan barangkali ini tentunya Anda tahu. Instagram turun 6%, WhatsApp naiknya berapa persen? 67%. Nah itu ya, TikTok maksud saya. Nah, jadi mudah-mudahan suatu saat nanti insya Allah kita lanjutkan dengan hikmah dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, handphone kita sebagai alat masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Handphone kita sebagai alat untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, mudah-mudahan Allah beri hidayah kita sehingga kita tidak larut, tidak lalai, tidak hanyut, tetapi kita produktif dengan handphone kita. Amin ya Rabbal alamin.